warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Wulandari dengan NIM 2007025021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko pasar, faktor-faktor risiko pasar, dan juga pengukuran dari risiko pasar. Nah, pertama kita masuk ke pengertian risiko pasar. Apa sih risiko pasar itu? Risiko pasar adalah risiko di mana perusahaan mengalami kerugian akibat adanya perubahan suatu harga atau nilai di pasar. Contohnya yaitu misal suatu perusahaan mengeluarkan sekuritas berupa saham ataupun obligasi. Nah, apabila saham dan obligasi tersebut mengalami perubahan nilai atau harga di pasar, maka sekuritas tersebut itu terkena oleh risiko pasar. Lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor dari risiko pasar. Di sini saya akan menjelaskan 4 dari faktor risiko pasar. Yang pertama yaitu ada risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas atau saham, dan juga risiko komoditas. Mari kita bahas satu-satu mengenai risiko-risiko, faktor-faktor dari risiko yang setelah saya sebutkan. Faktor yang pertama yaitu risiko suku bunga. Risiko suku bunga yaitu risiko yang terjadi akibat adanya perubahan harga instrumen keuangan yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Nah, kalau di Indonesia ini suku bunga ini mengacu pada BI Rate. Untuk bank syariah sendiri sebenarnya tidak terkena langsung oleh risiko dari suku bunga, tetapi jika bank konvensional itu menaikkan suku bunganya, maka bank syariah juga sewaktu-waktu itu harus memikirkan bagaimana caranya agar imbal hasil yang diberikan oleh bank konvensional itu setara dengan bank konvensional. Nah, hal ini agar nasabah yang ada di bank syariah itu tidak kabur ke bank konvensional. Nah, jadi meskipun memang tidak secara langsung terkena oleh risiko suku bunga, tetapi bank syariah itu tetap mengikuti perubahan dari suku bunga yang ada. Faktor risiko yang kedua yaitu ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar yaitu risiko yang disebabkan adanya perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan dari harga emas. Contohnya yaitu ketika bank syariah itu membeli dolar sehingga nilai valuta asing pada sisi aktiva itu lebih besar daripada pasifa. Nah, jika nilai tukar USD itu di pasar itu melemah, maka bank akan mengalami risiko dari nilai tukar USD yang dibeli oleh bank syariah itu akan mengalami kerugian. Lalu risiko yang ketiga yaitu ada risiko ekuitas atau risiko saham. Risiko ekuitas atau saham yaitu risiko akibat adanya perubahan instrumen keuangan yang disebabkan oleh perubahan harga saham di pasar. Nah, jadi harga saham itu kan berfluktuasi. Adanya perubahan harga saham ini juga bisa mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki atau menerbitkan saham pasti itu mengalami yang namanya risiko ekuitas pada perubahan-perubahan harga saham. Nah, contohnya misal ketika suatu perusahaan itu menerbitkan saham pada harga 500. Nah, kemudian ternyata beberapa tahun kemudian itu menjadi 450. Nah, hal ini berarti perusahaan itu terkena dari risiko ekuitas atau risiko saham. Seperti itu. Lalu lanjut ke risiko yang terakhir yaitu ada risiko komoditas. Risiko komoditas yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan yang disebabkan oleh adanya perubahan komoditas. Nah, contohnya yaitu jika misal kita memiliki komoditas emas. Nah, emas itu kan selalu mengalami perubahan harga. Dia bisa naik atau bisa turun. Nah, jika emas itu turun, itu tuh harganya tidak sama lagi dengan harga beli kita yang semula. Jadi hal itu berarti harga komoditas yang kita punya itu mengalami atau terkena risiko dari risiko komoditas ini. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke pengukuran dari risiko pasar. Pengukuran risiko pasar ini diukur dengan yang namanya VaR atau Value at Risk. Jadi Value at Risk atau VaR ini itu pendekatan untuk mengukur pergerakan-pergerakan baik nilai atau harga aset suatu perusahaan.
Jadi tujuannya ini untuk mengukur berapa besar potensi kerugian yang akan dialami dari aset yang dimiliki. Jadi pergerakan baik harga atau nilai sekuritas atau aset yang digunakan itu untuk mengestimasi melakukan estimasi kerugian maksimum, atau dalam satu waktu itu kira-kira berapa besar kerugian yang akan dialami. Nah, itu tuh juga bisa diukur menggunakan VaR atau value at risk. Nah, jadi nanti diukur pakai VaR ini apakah nantinya ada potensi kerugian atau tidak. Nah, jika ada, itu seberapa besar potensi kerugian yang akan dialami. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai risiko pasar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.